Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Olafadila dengan NIM A11 2023 15001. Di sini saya akan memaparkan bab 1 pendahuluan saya dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Bank Sampah berbasis web untuk mendukung pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat. Pada latar belakang permasalahan pengelolaan sampah hingga saat ini masih menjadi isu yang serius dan kompleks, khususnya di tingkat masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga melibatkan perilaku, kesadaran, serta akses terhadap informasi. Secara konseptual, pengelolaan sampah berbasis masyarakat menekankan pada prinsip partisipatif, terorganisir, dan terstruktur, serta berkelanjutan. Salah satu implementasi nyata dari konsep tersebut adalah melalui bank sampah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Banyak bank sampah yang masih menggunakan sistem manual seperti pencatatan transaksi yang belum terstruktur, pengelolaan sampah data yang belum terdigitalisasi, serta keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Bahkan di beberapa daerah belum ada bank sampah tersebut. Selain itu, masyarakat juga seringkali mengalami kesulitan dalam memahami jenis-jenis sampah, cara pemilihan yang benar, serta nilai ekonomis dari sampah yang mereka miliki. Kondisi ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pendekatan yang selama ini dilakukan cenderung berfokus pada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Namun, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan karena informasi yang diberikan bersifat sementara, tidak terdokumentasi dengan baik, serta tidak dapat diakses kembali oleh masyarakat ketika dibutuhkan. Pada titik ini, penting untuk dipahami bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat, tapi juga pada keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan, terstruktur, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara tuntutan masyarakat untuk mampu mengelola sampah secara mandiri dengan ketersediaan informasi yang mendukung kemampuan tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemanfaatan sistem informasi berbasis web menjadi salah satu solusi yang potensial. Sistem berbasis web memungkinkan penyediaan informasi secara terpusat, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun demikian, sistem yang telah dikembangkan sebelumnya cenderung lebih menekankan aspek teknis tanpa mempertimbangkan kebutuhan real pengguna di tingkat masyarakat. Hal ini menyebabkan sistem yang dihasilkan kurang optimal dalam penggunaannya. Oleh karena ini, penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem informasi bank sampah berbasis web berorientasi pada kebutuhan pengguna, khususnya dalam penyediaan informasi terkait pengelolaan sampah dan nilai ekonomisnya. Dalam proses pengembangannya, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, seperti metode waterfall dan yang lain. Namun, masing-masing metode memiliki keterbatasan. Waterfall cenderung kaku terhadap perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode prototype, karena metode ini memungkinkan pengembangan sistem informasi secara iteratif melalui pembuatan model awal yang dapat diuji langsung oleh pengguna. Dengan demikian, kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi dan disempurnakan secara bertahap. Meskipun metode ini memiliki kelemahan berupa potensi perubahan desain yang berulang, dalam konteks penelitian ini justru menjadi
kelebihan karena mampu menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi empiris dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat, khususnya untuk dalam aspek akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi yang tidak hanya layak secara teknis, tapi juga valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan akses informasi terkait pengolahan sampah. Masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara pemilihan sampah, jenis-jenis sampah, serta nilai ekonomis dari sampah. Selain itu, media informasi yang tersedia saat ini masih bersifat konvensional, tidak terstruktur, dan tidak berkelanjutan. Agar penelitian ini lebih terfokus, maka dilakukan pembatasan masalah, yaitu penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web yang menyediakan informasi pemilihan sampah, jenis dan nilai ekonomi sampah, serta media edukasi yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat. Penelitian ini tidak membahas aspek pengolahan fisik sampah maupun manajemen operasional bank sampah secara mendalam. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana mengembangkan sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi pengolahan sampah secara mandiri. Bagaimana kualitas sistem yang dikembangkan ditinjau dari aspek validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Tujuan penelitian yang pertama, mengembangkan sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengetahui kualitas sistem yang dikembangkan berdasarkan aspek validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mampu membantu masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan sampah secara mudah dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah. Sekian pemaparan saya tentang bab 1 pendahuluan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.